Capek nggak sih Jess setiap hari korupsi lagi, suap lagi. Ya itulah yang terjadi pemirsa, di mana institusi kehakiman semestinya yang menjadi gerbang terakhir bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Sayangnya tak sedikit hakim yang mengabaikan sisi keadilan dalam memutus perkara karena godaan suap. Masih muda tergodanya hakim oleh suap tentu sangat disesalkan. Terlebih belum lama ini pemerintah telah menaikkan gaji serta tunjangan hakim sekitar 35 hingga 40%. Memang butuh tekad serta tindakan dari Mahkamah Agung untuk mengembalikan marwah kehakiman hingga benar-benar pantas menyandang gelar sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Dan berikut paparan rasional data dan fakta kali ini dalam segmen Paradoks. Gaji dan tunjangan hakim naik, tawaran suap kok masih dilirik? Coba kita lihat, mending ngelirik Selamat Pagi Indonesia dan melirik slide-slide yang akan kita tampilkan kali ini ya Jessica ya. Iya, coba kita lihat ya pemirsa. Karena kalau kita ketahui bersama, hakim itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Ya. Memiliki kekuasaan tertinggi di meja peradilan dan dipanggil dengan sebutan yang mulia dan juga disebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Tapi kenyataannya gimana nih Jason? Waduh, katanya wakil Tuhan ya, tapi kelakuannya nggak seperti wakil Tuhan. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena ini menurut data sekali lagi dari ICW ya pemirsa ya, dari Indonesia Corruption Watch, itu menyatakan ada 29 hakim yang jadi tersangka penerima suap sejak periode 2011 hingga 2024. Wah, lama juga ya periodenya, ini juga cukup banyak. 29 wakil Tuhan di muka bumi loh Jason. 29 wakil Tuhan, tapi kok banyak celahnya ya. Kemudian nilai suapnya bahkan mencapai geleng-geleng kepala nih 107,99 miliar. Tuh kebayang nggak kalau dibikin sekolah jadi berapa sekolah ya kayaknya di banyak seluruh Indonesia ya? sih, pasti. Udah banyak banget deh. Belum lagi ada motif suap untuk mengatur putusan sidang. Jadi memang motifnya tuh banyak. Ini efeknya apa? Ya gitu deh, perkara-perkara banyak yang kemudian berujung kepada ketidakadilan, Jessica. Karena banyaknya oknum hakim yang ternyata terjerat kasus suap ya pemirsa. Dan sekarang kita juga akan melihat nih bagaimana nih selanjutnya terkait dengan keputusan hakim atas nama Tuhan. Tadi kan wakil Tuhan dan dia juga yang memutus begitu kan. Jadi pemirsa, setiap putusan hakim ini harus mencantumkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini tertuang loh dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Tapi kenyataannya lagi-lagi kayaknya nggak seperti Itu pasal ya. 2 deh. Nah, apalagi biasanya kan mereka juga udah ada sumpah juga ya yang diucapkan. Kemudian ada banyak saksinya kalau misalnya di proses peradilan yang biasa kita lihat. Tapi ternyata ini banyak yang mencerminkan ketidakadilan. Betul kata Jessica tadi. Misalnya nih, banyak putusan hakim yang tak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Contohnya mungkin kalau kita tahu, masih ingat nggak kasus Nenek Asyani yang mencuri kayu, 7 kayu jati. Ternyata sampai 5 tahun waktu itu penjaranya. Sementara yang korupsinya sampai ada juga yang membunuh Ronald Tanur, bisa-bisanya waktu itu sempat divonis bebas. Ya kan, itu kan aneh banget ya. Dan banyak hakim terjerat kasus suap tadi ya, soal suap kasus CPO. Kemudian ada mafia peradilan jadi masalah laten. Jadi ini bukan cuma serta-merta hakimnya aja pemirsa, tapi lembaga peradilan yang di dalamnya itu banyak struktur organisasinya itu juga ikut dalam tanda kutip quote-unquote bermain juga. Padahal nih ya keputusan hakim ini atas nama Tuhan dengan gelar dia adalah wakil Tuhan di muka bumi. Tapi kok begini ternyata kenyataannya di Indonesia ya pemirsa. Nah, baru-baru ini pemirsa di tahun 2024 kalau kita ingat saat itu ada kenaikan gaji pokok dan tunjangan yang cukup signifikan. Kita akan lihat ada beberapa poin nih pemirsa. Untuk gaji pokok ada kenaikan sekitar 35%. Ini kalau secara rinci golongan 3A ini naik dari 2.064.100 menjadi 2.787.085 rupiah. Kemudian untuk golongan 4 ini juga naik, dan tidak hanya gaji pokok aja pemirsa, tunjangannya juga naik. Kalau tadi gaji pokok kenaikannya hingga 35%, untuk tunjangan kenaikannya sekitar 40%. Ini berdasarkan PP nomor 44 tahun 2024 terkait dengan hak keuangan dan fasilitas hakim. Ini nih Jason, jadi Udah gaji naik dan ya? tunjangannya udah naik, tapi ternyata belum cukup apa gimana ya? Makanya kayaknya gaya hidupnya kurang kali ya, atau kebutuhannya banyak kali ya. Nah, kalau kita lihat kan PP-nya itu udah tahun 2024. Tapi ternyata kalau kita lihat di 2024 sendiri pemirsa, tepatnya nih tanggal 23 Oktober, ada 3 hakim PN Surabaya yang jadi tersangka dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur. Yang kita tahu ini melakukan penyiksaan terhadap kekasihnya, tapi kemudian divonis bebas karena katanya nggak ada saksi yang melihat aksi kekerasan tersebut. Nilai suapnya bahkan sampai 3,67 miliar.
Tidak hanya itu, di tanggal 12 April 2025, ini yang paling baru ya berarti ya. Ini ada 4 hakim yang jadi tersangka kasus suap vonis lepas perkara korupsi ekspor CPO di PN Jakpus dengan total nilainya sampai 60 miliar rupiah. Jadi apakah kenaikan-kenaikan gaji, tunjangan tadi itu benar-benar membuat mereka membatasi diri, stop godaan-godaan. Ternyata nggak juga, masih ada aja tuh godaan-godaannya dilakuin sampai miliaran rupiah lagi. Bahkan ya Jason, kalau kita lihat nih untuk yang terakhir 12 April 2025 ini tuh berawal dari kasusnya Ronald Tanur, baru dia kelihatan tuh ada selanjutnya korupsi ekspor CPO. Kemudian masih ditunggu karena ada kemungkinan kalau akan bertambah lagi nih tersangkanya. Aduh pusing banget ya kalau ngeliat kayak gini. Kalau nggak jadi netizen apa nggak marah-marah ya kalau ngeliat korupsinya kayak gini ya. Terus gimana dong supaya ini lembaga peradilan terutama hakimnya yang katanya wakil Tuhan itu benar-benar kemudian bisa dievaluasi, kemudian bisa menciptakan peradilan yang adil bagi semuanya. Coba kita lihat ya, bagi yang berperkara maksud saya. Ini kita lihat nih, ada beberapa solusi sebenarnya yang ditawarkan oleh ICW dalam slide berikut ini pemirsa. Slide berikutnya ini adalah beberapa rekomendasi sebenarnya, ada solusi-solusi dari sistem peradilan. Salah satunya memang MA ini harus menganggap bahwa mafia peradilan sebagai masalah laten yang harus segera diberantas. Setidaknya kesadaran itu yang kemudian harus dibangun nih Jessica. Betul, tapi sebelum kita juga lebih jauh terkait dengan solusi-solusi yang udah direkomendasikan ICW, kita juga akan melihat dulu nih terlebih dahulu apa sih contoh-contoh hakim dengan jejak mulia di peradilan. Nih kita lihat yang pertama. Ini saat itu ada Bismar Siregar yang dikenal keras terhadap kasus pemerkosaan dan peredaran narkotika. Tidak hanya Bismar Siregar, ini ada juga Benyamin Mangku Dilaga yang dikenal sebagai hakim yang berani, jujur dan juga berintegritas ya pemirsa. Kemudian ada Artio Alkostar yang banyak memvonis berat terkait dengan tersangka korupsi dan juga Adi Andojo Sucipto yang berkomitmen untuk memberantas kolusi di tubuh Mahkamah Agung. Nah kalau ini kita acungin jempol ya. Kalau ini jempolnya harus kita kebawahin nih kayaknya nih alias begini. Kenapa? Ada beberapa nih. Misalnya Akil Mokhtar mantan ketua MK. Ini divonis seumur hidup kasus suap perkara pilkada. Kemudian berikutnya ada Ghazal Basaleh mantan hakim agung yang divonis 12 tahun penjara pemirsa. Karena kasus gratifikasi dan juga TPPU. Selain itu ada Patrialis Akbar mantan hakim konstitusi yang divonis kurang lebih 8 tahun ya penjara untuk kasus suap uji materi Undang-Undang nomor 41 tahun 2014. Ini tentang peternakan dan juga kesehatan hewan. Ya semoga ini nggak ada lah ya hakim-hakim saat ini yang sekarang lagi banyak mengurus perkara di pengadilan yang ngikutin nih jejaknya Pak Akil, Pak Ghazalba dan juga Pak Patrialis Akbar. Dan tentunya kalau tadi naikin gaji dan tunjangan kira-kira tuh udah cukup apa belum sih? Harusnya sih cukup ya. Harusnya cukup ya. Harusnya kalau mereka nggak kegoda lagi ya. Tapi ternyata ada rekomendasi dari ICW tadi yang pertama sudah disinggung oleh Jason yaitu MA harus menganggap kalau mafia peradilan ini sebagai masalah laten yang harus segera diberantas. Tapi nggak cuma itu aja terkait dengan solusinya nih pemirsa. Ada apa lagi nih Jason? Yang berikutnya ini harus memetakan ya potensi korupsi di lembaga pengadilan tentunya dengan menggandeng KY alias Komisi Yudisial, ada juga KPK di situ harus terlibat dan juga elemen masyarakat sipil alias kita harus jadi watchdog untuk para hakim juga dan lembaga peradilan ya. Dan yang terakhir ini juga harus memperketat mekanisme pengawasan terhadap kinerja hakim dan syarat penerimaan hakim. Wow, jadi dari rekrutmen sampai kinerja harus dipantau dan juga dievaluasi. Betul, evaluasi supaya hakim-hakim kita yang kaitannya wakil Tuhan benar-benar mencerminkan nilai-nilai ketuhanan supaya bisa adil ya perkara-perkara yang ada di pengadilan di Indonesia ya Jess ya. Tentunya harapannya seperti itu kan, adil dan juga berintegritas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.